wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Memasuki ayat yang ke-74 surat Yunus sampai ayat yang ke-78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين ثم بعثنا من بعده, kemudian kami utus setelahnya Nabiullah Nuh, sebagaimana ayat sebelumnya tentang kisah Nabi Nuh. Rusula, utusan-utusan, ila qaumihim, kepada kaumnya, faja'uhum bil bayyinat, maka mereka membawa tanda-tanda, bukti-bukti kebenaran. Fama kanu liyu'minu, maka mereka tidaklah beriman, bima kadzabu bihi min qabl, terhadap atau sebagaimana disebabkan apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Kadzalika natba'u, demikianlah kami kunci, ala qulubil mu'tadin, hati orang-orang yang melampaui batas. Summa ba'atsna min ba'dihim, kemudian kami utus setelah mereka Musa wa Harun, yaitu Musa dan Harun, ila Fir'auna, kepada Fir'aun, wa malaihi, dan para pembesar-pembesarnya, bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, fastakbaru, lalu mereka menyombongkan diri, wa kanu qauman mujrimin, dan adalah mereka kaum yang berbuat dosa. Falamma ja'ahumul haqqu min indina, maka tatkala datang kepada mereka kebenaran, min indina, daripada kami, qalu, mereka mengatakan, inna hadza la sihrun mubin, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Qala Musa mengatakan, ataquluna lil haqqi lamma ja'akum, adakah kalian mengatakan kebenaran setelah datang atau ketika datang kepada kalian kebenaran itu. Asihrun hadza, mengatakan apa? Asihrun hadza, adakah ini sihir? Wala yuflihus sahirun, padahal tidak akan pernah beruntung orang-orang yang melakukan sihir. Qalu, mereka menjawab, mengatakan, ajitana litalfitana, akankah engkau datang kepada kami, litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana, untuk memalingkan kami dari apa yang telah kami temukan dari nenek moyang kami. Wa takuna lakumal kibriya, dan kalian
wa takuna lakuma, dan kalian memiliki al-kibriya'u, kekuasaan ya, kekuatannya di permukaan bumi. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin, maka kami, atau wa ma nahnu, dan kami tidak akan beriman kepada kalian berdua, yaitu Musa dan Harun. Hadirin rahimakumullah, ayat-ayat ini masih menjadi hiburan ya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau banyak didustakan dari kalangan kaum kafir Quraisy ya, dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Maka di ayat-ayat sebelum ayat-ayat ini kita belajar dari kaum Nabi Nuh secara khusus. Maka di ayat-ayat berikutnya Nabi SAW mendapatkan kembali hiburan untuk meringankan beban, bahwa apa yang beliau hadapi sesungguhnya sama yang telah dihadapi oleh nabi-nabi sebelumnya. Setelah Nabi Nuh, maka diutus utusan-utusan. Maka hadirin para ulama ahli tafsir, mereka mengatakan, dikatakan di dalam ayat ini kemudian kami utus setelahnya utusan-utusan, adalah menunjukkan bahwa Nabi Nuh itu utusan pertama. Nabi Nuh adalah utusan pertama, karena setelah itu baru diutus rasul-rasul berikutnya. Ini yang difahami oleh para ulama ahli tafsir ketika memahami tsumma ba'atsna min ba'dihi rusula, kemudian kami utus setelahnya utusan-utusan, menunjukkan bahwa Nabi Allah Nuh adalah di antara atau utusan yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaannya sama, dan para ulama ahli tafsir di dalam tafsirnya munasabah ya daripada ayat-ayat ini, sebagaimana mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh, kemudian juga kisah-kisah nabi-nabi yang diutus setelah Nabi Nuh, termasuk juga nanti Nabi Musa dan juga Nabi Harun, adalah untuk menunjukkan tabiat dakwah yang sama dan apa yang menjadi penyebab, apa yang membuat mereka itu hatinya terkunci, apa yang mereka membuat hidayah itu tertutup. Di dalam ayat-ayat ini kita minimalnya nanti akan menemukan 3. Jadi ada 3 masalah atau akar mengapa mereka itu tertutup dari hidayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat yang ke-74 ini menegaskan penyebab pertama mereka tidak mendapatkan atau tidak beriman ya adalah sikap pendustaan mereka. Ini yang pertama, bima kadzdzabu bihi min qabl, disebabkan sikap mendustakannya mereka. Hadirin, padahal para anbiya dan para rasul itu telah membawa bukti-bukti kebenaran. Ini bukti-bukti kebenaran. Maka hadirin, sikap mendustakan itu memang bisa lahir dari 2. Boleh jadi dia mendustakan karena nggak tahu. Jadi ini yang kita sebut dengan syubhat. Dia nggak tahu kalau adalah seorang rasul. Jadi kalau dia tidak tahu karena kebodohan, maka dalam posisi tertentu masih kadang ditoleransi. Jadi ditoleransi. Kadang-kadang ketidaktahuan ini bisa saja meringankan karena tidak tahu, maka hukum itu terangkat karena tidak tahu. Jadi misalkan kita tidak tahu, ya orang tidak tahu atau orang yang karena lupa, tidak tahu kalau sholat itu wajib misalkan, maka orang seperti ini tidak atau secara hukum syariat terlepas ya. Tapi ada tuntutan untuk dia mencari tahu. Boleh jadi karena faktor syubhat ini, ketidaktahuan, maka terapinya ya ilmu, belajar. Ini yang disebut dengan syubhat ya. Syubhat itu kuncinya untuk menghilangkannya adalah kita dengan memberitahukan, dengan ilmu. Karena itulah agar kita tidak terkena penyakit ini, dituntut oleh agama untuk didorong, dimotivasi, disemangati selalu. Untuk apa? Kita berada dalam
majelis-majelis ilmu, sebab ini yang akan menghilangkan dari syubhat-syubhat yang ada. Jangan sampai kemudian kita terjerumus ke dalam kebimbangan, keraguan, lalu kita menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Jadi tidak benar. Maka insya Allah salah satu di antara syarat kepemimpinan, sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah itu, wa kadzalika ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dua di situ. Demikianlah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang senantiasa menebarkan hidayah. Jadi yahduna bi amrina, memberikan, menebarkan hidayah, petunjuk-petunjuk kami. Ketika mereka bersabar, ini satu isyarat, sabar itu kunci dan terapi dari syahwat. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Ini solusi dan terapi yang kedua, yaitu yakin dengan ayat-ayat Allah. Maka di dalam surat Alif Lam Mim Sajdah itu sudah ada isyarat. Nah, ini kadang-kadang orang mendustakan karena apa? Karena syubhat seperti ini. Maka pada titik tertentu masih ditoleransi. Sebagaimana hadis Bukhari ya, pernah meriwayatkan satu keadaan kaum sebelum kita, dan itu difahami karena kebodohan. Sebelum kita ada seorang yang banyak berbuat dosa, lalu kemudian dia begitu takutnya. Jadi takut kalau nanti bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa taala, hingga dia berwasiat kepada anak-anaknya, tolong nanti kalau ayahmu ini meninggal, bakar jasadnya, lalu taburkan abu jasadku itu ke telah lautan. Dah. Jadi kemudian diamalkan. Ini karena umat sebelum kita ya, belum ada larangan ini. Dan umat sebelum kita belum ada larangan ini. Kemudian dilaksanakan. Setelah ditaburkan dengan seizin Allah, sebagaimana dalam hadisnya, Allah kumpulkan kembali dalam sekejap mata. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada sang hamba ini, apa alasannya yang membuatnya harus berwasiat seperti itu? Ternyata dia pertama karena ada syubhat. Ada syubhat intinya, bahwasanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, aku ini banyak dosa karena tidak ada sedikit pun kebaikan yang aku miliki. Maka aku wasiatkan seperti itu, mudah-mudahan kalau menjadi abu engkau enggak siksa aku. Jadi enggak siksa aku. Maka Allah mengatakan, karena engkau merasa takut itu, aku ampunkan semua dosa-dosamu. Jadi diampunkan semua dosa-dosanya karena rasa takut itu. Hadirin para ulama menyitir dari riwayat ini itu dua hal. Pertama, orang itu boleh jadi ditoleransi. Ditoleransi karena kebodohannya. Jadi ini merasa sang hamba ini yang diceritakan Nabi di masa yang lalu adalah ada syubhat di dalam dirinya, bahwasanya seakan-akan karena ketidaktahuan dan kebodohannya, kalau dia misalkan sudah jadi abu itu nggak mungkin akan dikembalikan. Tapi dia yakin ya bahwasanya Allah itu maha kuasa. Cuma dalam hal ini ada masalah ini yang detail, ini yang rinci, dia tidak tahu. Jadi mungkin karena jarangnya, tetapi masih ada yang kedua ini yang menjadi kata kuncinya, ada rasa takut. Jadi rasa takut ini, maka dua prinsip ini, ketidaktahuan dan ada rasa takut, ini yang menyebabkan sang hamba ini pun akhirnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini selalu diungkap untuk menjadi dasar jangan sampai kita itu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga sisi lain, ini menjadi dasar bahwasanya kadang-kadang kebodohan terhadap sesuatu kita sedikit memaklumi. Sama seperti Nabi SAW ketika orang Arab Badui masuk ke dalam masjid, tiba-tiba kencing di masjid itu. Semuanya hampir marah ya, mau mukul para sahabat. Nabi biarkan. Rata-rata para ulama ahli tafsir hadis mereka mengatakan, mengapa Nabi begitu bersabar dan tidak seperti para sahabat yang tidak memukul, padahal sudah melakukan perbuatan yang sangat ya
kotor itu kan, masjid dikotori, dikasih najis, adalah karena Nabi mentoleransi ketidaktahuan Arab Badui ini. Jadi kadang-kadang kita perlu memaklumi kalau tidak karena ketahuan, memang resikonya agak lebih ringan dibandingkan yang sudah tahu. Tapi yang dicela di dalam ayat ini, masalahnya dia mendustakan bukan karena tidak tahu. Petunjuk itu sudah disampaikan, makanya faja'uhum bil bayyinat. Nabi-nabi yang diutus ini seluruhnya membawa bukti-bukti kebenaran. Karena ini celaannya semakin kuat. Jadi karena sudah ada hujjah, ada alasan, ada petunjuk sudah sampai kepada mereka. Maka hadirin, kalau ilmu sudah sampai tapi dia tetap ingkar, maka ini kita sebut dengan kufru takdzib. Takdzib yaitu apa? Kufur karena mendustakan setelah sampainya ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala di penutup ayat 74 ini menyebutkan kadzalika natba'u. Natba' itu artinya ditutup, itu dikunci. Hadirin, ini bahasa tertinggi dalam tingkatan bahasa. Jadi dalam Al-Quran itu minimalnya ada 3 tingkatan di dalam Al-Quran. Ada yang sekedar ron, namanya ron, kallabal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Tidaklah demikian, akan tetapi hati mereka itu sudah tertutup oleh karat. Jadi ada yang kapasitasnya atau kondisi hati itu ron, sebagaimana Nabi SAW sebutkan, seperti hati manusia itu senantiasa dihadapkan dengan fitnah. Fitnah itu ujian-ujian. Apa yang kita hadapi, kebaikan dan keburukan, itu ujian bagi hati. Ada hati yang menerima, ada hati yang menolak. Sehingga kadang ada hati yang putih, bersih, karena senantiasa menghindarkan dari fitnah-fitnah itu, tidak dimasukkan ke dalam hati. Dia menjaga hati dan dirinya. Tapi juga ada orang yang nggak peduli, sehingga hatinya menjadi hitam kelam seperti gelas yang tertelungkup, kata Nabi SAW. Nah ini ron, dan ron ini kadar minimal yang bisa menimpa siapa saja. Orang kafir juga menimpa, orang mukmin juga tertimpa. Maka kadarnya adalah seperti kadar dosa yang dia lakukan. Ada yang mungkin tertutup sama sekali sehingga hitam kelam, ada yang mungkin sebagian, dan seterusnya. Maka kadar dosa itu yang kemudian menjadi putih atau hitamnya hati, sehingga menerima atau menolaknya hidayah itu tergantung ini ron. Ini kira-kira kadar yang paling ringan. Ada kadar lebih tinggi, itu ada namanya khatam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Khatam itu juga tutup, tapi lebih kuat lagi, lebih tinggi lagi. Dan yang paling tinggi adalah taba'. Bahasanya di sini kadzalika natba', kami kunci. Maka selalu dalam tafsir-tafsir disebutkan bahwasanya taba' itu artinya adalah kunci yang sangat kokoh, yang sangat kokoh. Ibaratnya hadirin, kalau mudah untuk mencerna, kalau ron itu ada tutup juga, tapi macam kita punya mungkin punya barang yang mahal atau mungkin emas ya, kita letakkan di kotak, nah, itu ron. Nanti kotak ditaruh dalam kamar. Nah, kamar itu khatam. Nah, kamar ada pintu besar, pintu rumah, nah, itu taba'. Jadi lapisan ketiga. Jadi kata-kata natba'. Kenapa demikian? Karena memang ayat dah sampai, petunjuk dah diberikan, bukti-bukti kebenaran itu dah sampai kepada mereka. Maka nggak ada alasan. Nah, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah kebenaran disampaikan, tidak diterima, hati dikunci itu. Dikunci. Nah, kalau sudah hati terkunci, hadirin, Allah ingatkan, natba'u ala qulubil mu'tadin. Mu'tadin. Apa itu i'tida? I'tida itu sikap melampaui batas. Ya. Jadi tanda-tanda hati yang terkunci itu, batas-batas agama tidak lagi menjadi pertimbangan. Halal haram hantam semuanya, nggak peduli lagi. Pokoknya yang, nah ini tanda-tanda apa? Hati yang terkunci. Gampang kita. Maka hadirin, kadang-kadang ini ayat-ayat seperti ini menjadi salah satu bahan muhasabah bagi kita. Jadi sikap
melampaui batas itu disebut i'tidah, itu karena Allah ini punya batas-batas. Sebagaimana dalam hadis arba'in itu disebutkan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Ada di antara yang halal dan haram namanya syubhat. Wa bainahuma umurun mustabihat. Faman waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil harami. Siapapun yang sudah masuk ke dalam wilayah syubhat, sesungguhnya dia itu sudah masuk ke wilayah yang haram. Maka Nabi di penghujung ayat tentang hadis tentang ini kemudian menyampaikan, ingat, di dalam hati ada sekerat daging. Kalau baik dagingnya, kalau baik daging itu baik seluruh badannya. Kalau buruk daging itu buruklah seluruh dagingnya. Para ulama hadis mereka mengkaitkan, hadirin, baik buruknya hati ternyata tergantung bagaimana kita mensikapi batas-batas Allah. Maka kalau kita senantiasa menjaga halal haram, insya Allah hati kita itu hidup dan bersih. Tapi kalau kita tidak lagi peduli dengan sikap-sikap kita, halal haram, tidak peduli, maka ini yang akan mempengaruhi keruh dan bersihnya hati kita. Kerat daging yang kata Nabi sumber dalam kehidupan kita. Maka hadirin, dalam ayat ini natba, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengunci dan sebagaimana para ahli bahasa Al-Qur'an itu, ini tingkatan paling tinggi. Kalau sudah dikunci ini kan sudah tidak mungkin akan dapat hidayah. Ini Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengunci, tidak mungkin ada satupun yang bisa memberi hidayah, kan? Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya seringkali dalam Al-Quran itu, ya barang siapa yang waman dhalla fa inna, dalam alhamdulillahilladzi hadana, biasanya alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhill wa may yudlil falaha dialah. Itu khutbahnya Nabi. Jadi muqaddimah Nabi yang sering dibaca ini, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falaha dialah. Kalau Allah dah berkehendak untuk membuka hati, siapapun tidak akan bisa menutupnya, tidak ada yang bisa menolaknya. Pasti dia akan mendapatkan hidayah, nggak bisa ditolak, nggak bisa dibendung. Hadirin, kalau orang itu sudah tidak mendapatkan hidayah apapun, subhanallah. Saya pas malam Imlek, ada orang datang ke rumah masuk Islam. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dikuatkan. Daya, dia seorang dosen. Jadi mantan pramugari. Subhanallah. Ceritanya itu saya mengambil pelajaran intinya, hadirin. Salah satunya adalah subhanallah, hidayah itu kalau udah mau datang nggak bisa ditolak. Kerinduannya memuncak. Saking begitu rindunya, dia ketika naik, ya karena pramugari kemana-mana ya, ketika singgah, karena nggak ingin ketahuan ya keluarganya, ketika di Aceh dia sekedar hanya ingin pergi ke masjid. Masih dalam keadaan non muslim, pergi ke masjid nggak tahu. Dia ingin, ya kuat sekali keinginannya. Ketika masuk ke dalam masjid, sujud sampai setengah jam. Kita tidak pernah Pak sujud sampai setengah jam ya. Beliau itu cerita begitu, sujud sampai setengah jam, menikmati. Sampai orang menyangka udah mati itu orang. Udah mati, digerak-gerakkan. Oh masih hidup ternyata. Subhanallah, itulah hidayah. Ketika tidak masuk itu nggak bisa dibendung. Keinginannya sangat kuat. Dia merasa rindu sekali, ingin sholat. Rindu sekali ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah may yahdillahu fala mudhillalah. Tidak bisa ditolak. Tapi kalau kita ini sudah disesatkan, dikunci begini nih, macam orang kafir ini, tidak akan mungkin ada orang yang sanggup untuk memberi hidayah. Maka bersyukurlah yang membukakan hati kita ini Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan kekuatan ini Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apapun kita. Hadirin, izin Allah yang melembutkan hati lalu menerima hidayah ini. Tetapi Allah ketika mengunci hati seorang hamba itu ada alasan.
Makanya seringkali para ulama kita mengatakan sesatnya orang yang tersesat itu karena keadilan Allah. Kenapa? Sebanding dengan itu adalah akibat dan balasan sikapnya dia sendiri. Kenapa Allah kunci? Allah nggak salah. Allah tidak kurang rahmatnya. Bukan 1-2 orang nabi diutus, bernabi-nabi, berrasul-rasul diutus. Bukan hanya itu, ditambah lagi bil bayyinat, membawa bukti-bukti kebenaran. Tapi tidak juga mereka mau menerima. Adilnya Allah. Kau sendiri yang menolak ya, begitu. Kau sendiri yang menutup hatimu. Maka Allah lajak sekali. Karena sikapnya mendustakan. Ayat kebenaran sudah disampaikan, dia masih tidak menerima, Allah kunci sekali. Kalau sudah dikunci begini hadirin, dampaknya apa? Ini dampaknya. Dampaknya orang-orang yang seperti ini mu'tadin akan terjerumus dalam sikap-sikap melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang diimani. Yang diimani satu, yang dipertuhankan satu, yaitu keinginan hawa nafsunya. Maka dia Tuhannya hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta kunta alaihi wakila. Dalam surat Al-Furqan ya. Apakah kalau orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya, keinginannya yang ditaati, apakah engkau akan bisa menjadi penjamin wahai Muhammad untuk berikan hidayah kepada mereka? Tidak mungkin. Nadanya sama hadirin. Kalau ada orang itu yang sudah hawa nafsunya yang diperturutkan, banyak pun nasihat hidayah, ini dah nggak mental semua, nggak masuk semuanya, karena hawa nafsunya yang sudah berada di menguasai dirinya. Hadirin, ini akibat dan dampak ya. Tentu hadirin bagi kita ini perlu menjadi sebuah muhasabah. Kalau di dalam kehidupan kita mulai sering melanggar aturan, tidak taat dengan batas-batas hukum Allah. Ini mesti kita tuduh diri kita sendiri. Jangan-jangan Allah kita takut kalau nanti dikunci ini. Karena seringnya orang melakukan i'tidah, sikap-sikap melampaui batas dalam hukum dan peraturan Allah, maka ini yang menyebabkan nanti hati terkunci. Kalau sudah terkunci, tidak bisa masuk. Nasihat itu mental semuanya hadirin. Jadi dia kemudian dihiaskan apa yang dia lakukan itu benar. Nah ini yang kita takutkan. Ini yang benar jadi salah. Ini lebih dahsyat lagi. Karenanya hadirin, ini penyebab yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat ini agar kita terhindar dari sikap mendustakan setelah datangnya kebenaran. Jadi datangnya kebenaran, Allah sudah tunjukkan, ini ayatnya. Ini dasar hadisnya. Mestinya sami'na wa ata'na. Nah, kalau kita ini masih kemudian menolak dengan banyak pertimbangan, takut nanti kita. Jadi takut. Makanya kemarin kami di Masjid Al-Muhtadin, salah satu isyaratnya kenapa orang-orang itu dijauhkan dari hidayah, salah satunya adalah karena falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Itu di ayat-ayat surat An-Nur ayat 62. Yaitu apa? Hendaklah mereka itu takut untuk menyelisihi apa? Batas-batas Nabi, perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Orang yang suka melampaui batas itu, pertama Allah akan berikan mereka antusibahum fitnatun. Para ulama ahli tafsir selalu mengatakan dia akan ditimpa dengan musibah, fitnah. Apa yang dimaksud di dunia ini? Kebengkokan hati, kesesatan hatinya, sulit untuk menerima hidayah dan nasihat. Itu sesungguhnya adalah hukuman. Subhanallah, tanpa dirasa. Karena apa? Seringnya menyelisih petunjuk Allah. Al-Quran selalu dibantah, Rasul selalu dibantah, kalah dengan logika mereka. Orang-orang yang seperti ini, takutlah kalian antusibahum fitnatun. Seluruh para ulama mengatakan itu hukuman di dunia. Berupa apa? Zaighun, kesesatan dan kecondorongan kepada dosa. Orang-orang yang seperti ini di dunianya antusibahum musibatun, di akhiratnya au yusibahum adzabun alim. Dia akan membawanya kepada siksaan di akhirat. Maka dunia dapat. Nah, ini kadang-kadang hadirin, ketika kita menyadari memahami ayat-ayat seperti ini, itulah pentingnya mengapa Al-Quran itu menjadi pemandu.
Sehingga menjadi semacam tolok ukur standar bagi kita. Ketika kita ini sudah mulai, ini kok lebih condong kepada yang nggak betul begitu loh. Kita condongnya ini kepada yang maksiat, yang dosa. Jangan-jangan apa dosa akunya. Harusnya begitu. Nah, kita langsung perbaiki. Cara memperbaikinya nggak ada lain kecuali jangan selisihi petunjuk Allah dan Rasulnya, itu saja. Makanya di dalam ayat itu kan falyahdharil ladzina yukhalifun. Makanya ayat ini kenapa dikunci? Sikapnya yang selalu mendustakan. Nah, kita ini dustakan terus ya. Jadi kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kemudian ayat 75 Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan hiburan kembali kepada Nabi. Ternyata nabi-nabi setelah Nabi Nuh pun juga keadaannya begitu, didustakan. Padahal bukti-bukti kebenaran sudah disampaikan. Jadi sikap melampaui batas tetap mereka lakukan. Ayat 75 sampai ayat 78 Nabi SAW dan kita semuanya diberikan pelajaran tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun, yang diutus kepada Fir'auna wa malaihi. Fir'aun dan malaih. Apa itu mala'? Selalu dalam Al-Quran hadirin sering kali kita wa malaihi. Artinya asyrafun nasi wa wujuhuhum. Jadi siapa al-mala' yang dimaksud itu? Para pembesar dan penguasa-penguasa mereka. Jadi memang sering kali yang mengakibatkan orang itu menolak petunjuk yang dibawa oleh Nabi, takutnya kehilangan daripada kekuasaan. Takutnya kehilangan kekuasaan. Makanya di ayat 78-nya, ya nggak apa ya, kita langsung mengambil pelajaran-pelajaran dalam ayat-ayat ini. Dua alasan itu. Kenapa kaumnya Nabi Musa dan Harun itu kemudian menolak? Jadi menolak daripada petunjuk. Ini juga lagi-lagi sebab terkuncinya hati. Allah sebutkan di ayat 78, belajar dari kisahnya Nabi Musa dan Harun. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Ini penyebab pertama. Yaitu apa? Yang kita sebut dengan fanatisme buta. Jadi, apakah engkau datang kepada kami untuk menjauhkan kami dari tradisi-tradisi nenek moyang kami? Hadirin, maka Allah tunjukkan kepada kita. Dan inilah namanya hidayah. Seringkali orang menolak hidayah itu karena tidak bisa berlepas daripada tradisi nenek moyang. Maka tradisi itu mesti kita timbang dengan syariat. Kita timbang dengan syariat. Hati-hati. Jadi bukan semuanya atas nama tradisi. Nah, tapi kita sekarang ini kan Masya Allah ya, sesaji disingkirkan marah semuanya. Sesaji disingkirkan marah semuanya, viral kan begitu kan. Ya kita katakan ini orang Islam, bukan ini kan mestinya kalau orang Islam itu dia kan oh baguslah itu. Ternyata mereka orang Islam juga begitu kan. Inilah tradisi kami. Beginilah hadirin kualitas kita ya, yang memang harus kita betul-betul mencerdaskan umat dengan petunjuknya. Dan ternyata ini menjadi penyebab kenapa kaumnya Nabi Musa dan Harun itu tidak mau menerima petunjuknya Nabi Musa. Adalah karena tradisi yang sudah akut melekat di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, di sini pentingnya kita untuk apa? Waspada. Maka bukan tidak semua tradisi yang masih bersesuaian dengan ruh agama tidak masalah. Jadi tradisi yang tidak bertentangan dengan ruh agama tidak masalah. Makanya beberapa uruf adat itu dijadikan sebagai hukum juga. Jadi misalkan berapa mahar yang harus kita bayar? Mahar itu tergantung tradisinya di situ seperti apa. Oh ternyata di Indonesia cukup. Boleh itu kita nikah hanya seperangkat alat sholat. Makanya orang-orang Arab itu geleng-geleng kepala ya. Cukup. Kalau di kami tidak mungkin kalau nggak menyiapkan tanah, rumah berikut isinya. Makanya banyak yang apa penjaga-penjaga tua gitu. Nah, ini namanya tradisi.
tradisi yang boleh dan tidak masalah. Jadi berapa nafkah yang harus kita berikan kepada keluarga kita nggak ditentukan oleh agama. Gimana di situ urufnya seperti apa, tradisinya orang bisa hidup layak itu berapa di situ. Boleh. Makanya ini kita sebut adat yang dibolehkan, tradisi yang tidak bertentangan. Tapi kalau sudah menyentuh wilayah syariat, apalagi menyentuh wilayah kesyirikan, maka tradisi seperti ini yang nggak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi lital fitana amma wajadna alaih. Karenanya hadirin rahimakumullah, tidak boleh kita membenturkan. Ini ya, dalam ayat ini tidak boleh kita membenturkan petunjuk Allah dengan tradisi nenek moyang. Ya, tradisi nenek moyang. Maka perlu kita lihat terlebih dahulu mana-mana yang tradisi bertentangan, memang yang harus kita bersihkan. Kira-kira yang tidak bertentangan, boleh. Maka yang mengukur ini ke siapa? Para ulama lah, para ulama. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, cepat sekali ya. Allah. Yang kedua, penutup ya, daripada ayat 78, meskipun ada ayat-ayat sebelumnya ini tadi saya singkat saja. Ayat 78 yang kedua, ketakutan mereka kehilangan kekuasaan. Subhanallah. Jadi kenapa Fir'aun dan para pembesar itu tidak mau menerima petunjuk Nabi Musa? Wa takuna lakumal kibriya'u fil ard. Aku takut engkau yang jadi penguasa. Jadi kekhawatiran kekuasaan itu berpindah, kecintaannya kepada dunia, pangkat dan jabatan seringkali menutup hati. Maka di sini mengapa hati-hati kalau jadi pejabat. Hati-hati kalau kita diamanahkan oleh Allah jadi kekuasaan. Seringkali kadang-kadang melenakan, sehingga halal haram benar tidak itu kadang-kadang tergantung kepentingan. Nah, ini hati-hati. Seringkali tergantung kepentingan. Kalau kira-kira ini cukup menjaga kepentingannya, jagain orang, rawat dia, beri dia yang baik-baik. Kan begitu kan. Tapi kalau sekiranya ini akan menantang dan bahkan ini akan mengancam, hati-hati, habisi segera mungkin. Jangan. Begitulah. Ternyata dua alasan ini. Karena faktor fanatisme terhadap tradisi, yang kedua takut kehilangan kekuasaannya. Jadi jelas ya hadirin, ternyata ini kira-kira 3 sebab di dalam ayat ini kenapa hati itu terkunci. Terkunci dari hidayah. Maka ujungnya adalah pelajarannya. Pertama, sikaplah kita ini menerima ya. Menerima semua, sami'na wa ata'na. Jangan sampai setelah kita tahu dalil dan petunjuk kita tetap sombong, itu namanya. Yang kedua, jangan kita atas nama fanatisme buta. Fanatisme buta jelas dilarang. Kalau kita ittiba ya, mengikuti kebenaran dengan dalil, itu yang dianjurkan. Dan yang ketiga adalah kadang-kadang dunia, kekuasaan seringkali juga bisa mengunci hati sehingga tidak bisa menerima kebenaran dan petunjuk ya. Karena terlalu ya, dalamnya kecintaannya kepada dan rasa takutnya ya kepada dunia dan kekuasaannya ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa hikmah yang lain, namun karena waktu kita, mudah-mudahan pesan-pesannya sudah sampai. Di beberapa ayat ini kita belajar dari kaum Nabi, kaum setelah Nabi Nuh, kemudian juga para anbiya, dari Nabi Musa maupun Nabi Harun, dengan beberapa sebab-sebab yang membuat mereka kenapa ingkar dan tidak menerima hidayah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan dapat menjauhkan diri dari sebab-sebab yang menjerumuskan mereka terkunci hati-hatinya daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mari kita sempurnakan dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.